Flashback ke masa kecil seseorang. Hei hei kalian lihatlah, dia terlihat sangat konyol, hahaha. Anak yang dibully itu dengan posisi digantung terbalik di atas pohon oleh anak-anak pembuli. Dia meminum air kencing. Bagaimana rasanya? Anak-anak nakal itu mentertawakannya dengan puas. Kenangan yang memenuhi sebagian besar masa kecilku. Setiap hari aku membayangkan aku membunuh keparat itu. Tapi aku bahkan tidak memiliki keberanian dan kekuatan untuk melawan. Ini menyenangkan Pak Sangdo. Sampai jumpa lagi. Ternyata anak korban bully itu adalah Pak Sangdo di masa kecil. Lalu ada satu kejadian yang benar-benar menyadarkanku. Jika kau melawan dan menang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana? Pak Sangdo terpojok dengan anjing galak milik anak pembuli yang siap menyerangnya. Saat itu ketika aku berharap lebih baik aku mati. Kau mau bertaruh denganku? Ternyata tawaran dari anak yang membuli Sangdo membuat Sangdo bergerak. Jantungku berdegup kencang ketika mendengar perkataan itu. Diriku yang tergantung di tepian tebing, kakiku yang terbebas ini menuntunku, bergerak semaunya. Aku tidak tahu mengapa aku melakukan itu. Satu hal yang jelas, taruhan yang melibatkan nyawa membuatku lebih kuat. Sangdo lalu menyerang si pembuli. Dopamin, serotonin, adrenalin, kesenangan dan kekuatan yang datang setiap nyawaku dipertaruhkan. Pertaruhan adalah narkoba, dan aku selalu menang dalam pertaruhan itu. Akulah yang terkuat. Tetapi, aku. Pada kenyataannya dia sedang dihajar habis-habisan oleh Peter sampai terpental. Ini tidak mungkin. Dasar keparat, jangan mendekat. Berlututlah sebelum aku meledakkan semuanya. Sangdo mengancam Peter dengan granat di tangannya. Apa kalian tahu apa ini semua? Ini semua adalah anak-anak yang selama ini kalian cari. Putra dari ketua Choi Encang juga ada di dalam sini. Yuna kaget dan berpikir, orang gila itu, dia memasukkan manusia ke dalam koper. Tidak, jika benda itu meledak, kita semua akan mati. Kau melihatnya kan, pipa gas melalui langit-langit ruangan ini. Kita semua akan mati jika keledakan ini. Peter hanya menunduk. Kubilang berlututlah jika kau tidak ingin semuanya mati. Lakukanlah jika kau bisa. Tanpa sempat menghindar, granat sudah ada di dalam mulut Sangdo oleh serangan cepat dari Peter. Aku sudah melepas pinnya. Jika kau tak ingin mati, kencangkan dagumu. Sangdo tak bisa berkutik. Beginilah cara mengancam orang yang benar. Lalu Peter menghajarnya. Berulang kali hingga Sangdo tergeletak. Wah, rupanya kau menggigitnya dengan baik. Aku sudah memasang lagi pinnya. Jadi berhenti berlagak bodoh dan bangun. Kata Peter sambil mengambil granat itu berada di tangannya. Karena ini belum berakhir. Sangdo duduk, menangis, panik dan berkata, aku sebenarnya tidak bermaksud bertindak sejauh ini. Bagaimana kalau ini dianggap seri saja? Dia memohon-mohon pada Peter. Paman akan menganggap bahwa aku tidak pernah bertarung melawan kalian. Aku juga akan melepaskan anak-anak itu. Sementara Sangdo masih memohon. Guru Kuang Yu datang. Anak-anak, di mana kalian? Senior Kuang Yu. Apa? Pak Sangdo. Guru Kuang Yu berpikir, apa ini benar-benar Sangdo yang aku kenal? Sangdo merangkak meminta pertolongan Guru Kuang Yu. Kumohon tolong aku. Begitulah akhir dari kasus ini. Bersama dengan anak-anak yang diculik itu, putra dari ketua Choi Encang juga berhasil diselamatkan. Apakah orang itu benar-benar Pak Sangdo? Kudengar dia melarikan diri dari perusahaan dan menghindari kejaran tim HR. Selama 13 tahun loh. Sepertinya rumor menyeramkan tentangnya ternyata bukan masalah besar ya. Sementara Pak Sangdo yang terus memohon dianggap seri, dibawa ke kantor pusat Glory. Hari ini, orang yang telah mengakhiri hidupku sebagai killer. Mimpi burukku sudah mati, tapi aku masih belum bisa mempercayainya. Guru Peng Yu lega atas akhir kasus ini, tapi masih memikirkan. Anak-anak itu berhasil melakukan ini. Sementara itu Hyung dan Jae telah sadarkan diri dan tadi aku merasakannya dengan jelas.
Serangan gabungan kita benar-benar berhasil ya. Wah wah, kau juga merasakannya Hyung. Dengan bangga mereka membahas kemenangan mereka. Meskipun ada banyak bagian yang cukup meragukan. Karena dia mengatakan bahwa bukan dialah orangnya. Jadi tidak ada yang bisa kukatakan. Ternyata Peter menutupi fakta bahwa dia yang telah mengalahkan Sang Do. Singkat waktu, apa cuma begini saja? Masa Great Day? Bahkan kita mengalahkan killer yang setara level S. Hyung dan Jae berisik dan tidak puas dengan Great Day yang mereka dapatkan. Tapi kenapa mereka memanggil kita ke tempat seperti ini? Seberapa jauh ini akan turun? Kita tidak akan mati kan? Pintu lift terbuka. Anehnya, mereka disambut dua orang sangat besar. Dengan style seperti perempuan, tetapi kekar seperti bodyguard. Hyung dengan geli dan panik berkata, "Anu, sepertinya kita datang ke tempat yang salah. Tutup pintunya." "Itu mas, mbak, paman, pokoknya maafkan kami ya. Kami akan datang lain kali." Tetapi muncul seorang wanita cantik menyambut. "Selamat datang, kami sudah menunggu kalian." "Buka, buka, buka." Mereka mengenal kita. Hyung dan Jae terpesona melihat wanita cantik itu dan tidak jadi pergi pastinya. "Mari, aku akan melayani kalian. Ketua kami sangat tertarik pada kalian, karena kalian semua telah menyelamatkan Tuan Muda Eung Yul penerus Daiha Group. Kami mendapat perintah khusus dari ketua untuk melayani kalian sepenuh hati tanpa kekurangan." Mereka lalu dijamu dengan sangat mewah saat itu. Makanan-makanan enak dihidangkan. Lalu setelan mewah juga disediakan. Meski mereka belum bertemu langsung dengan ketua, tapi Hyung dan Jae tampak sangat bahagia. Lalu kejutan paling utama. Saya rasa kalian sudah sangat penasaran. Ini adalah menu utama hari ini. Wanita cantik itu membuka sebuah ruangan besar yang berisikan senjata-senjata terbaik. Kami Daiha Group, sebagai perusahaan militer dengan teknologi terbaik di dunia. Kami akan bertanggung jawab penuh atas seluruh dukungan tempur bagi setiap killer glory sebagai ucapan selamat atas pengangkatan kalian sebagai killer resmi. Ketua menyampaikan bahwa kalian boleh mengambil peralatan sebanyak yang kalian mau. Hei, sejak kapan kami bertarung dengan senjata? Hyung dan Jae masih selalu membanggakan kehebatan mereka. Tapi, ini sudah cukup bagi kami. Mereka mengambil senjata seenaknya. Bahkan pakaiannya pun sampai penuh sekali. "Ah, baik, aku akan memaketkannya untuk kalian." Wanita cantik itu sampai keheranan. "Wah, ini pisau Damaskus. Bahan S30V juga ada. Mereka akan memberikan barang-barang mahal ini secara cuma-cuma. Kalau begitu, aku satu sajalah." Yuna terlihat telah memilih hadiah untuknya. Meski dia ragu karena merasa saat pertarungan dia tidak berkontribusi apa-apa. "Tuan Kim Son-go, apa kau sudah memilih sesuatu?" "Ah, aku hanya membutuhkan ini." Wanita itu bingung karena Peter hanya mengambil satu pena. Bukankah mereka sedang di usia yang menginginkan banyak hal ya? Peter berpikir, karena lainnya adalah senjata yang bahkan sudah pernah dia gunakan sebelumnya. Lalu ketua menelpon wanita itu untuk mengajak ke ruangan ketua. Tapi ketika semua mau berjalan, "Maaf, aku hanya diminta untuk mengantarkan Kim Son-gu. Pena adalah pilihan yang bagus. Kebetulan sekali itu adalah model yang sering kugunakan." "Benarkah? Tapi itu adalah model yang sempat diluncurkan hanya sebentar, sekitar 40 tahun yang lalu, dan kemudian menghilang. Aku mendapatkan sebagai warisan dari kakekku." "Oh, tapi bukankah kau berasal dari panti asuhan? Apa kau tahu kenapa ketua mencariku?" "Entahlah, aku kurang tahu. Kau bisa coba menanyakan langsung padanya." "Terima kasih." Sesampainya di ruangan ketua, "Pak Ketua, aku membawa Tuan Kim Son-gu sesuai yang Anda perintahkan." "Kerja bagus, turunlah. Aku sangat ingin bertemu denganmu." "Selamat datang, Kim Son-gu." Ketua Daiha Group, perusahaan militer terbaik di dunia. Choi Eun-chang. "Jadi bagaimana? Apakah makanannya sesuai seleramu?" "Ya, terima kasih untuk makanannya." "Bagaimana dengan pakaiannya?" "Itu juga sangat cocok." "Apa alasanmu mencariku?" "Haha, bukankah aku sudah mengatakannya? Aku hanya ingin berjumpa denganmu. Tidak ada maksud lain. Jadi tidak perlu kaku seperti itu." Tiba-tiba ketua mendekatinya dan berkata dengan tenang dan jelas,
Ah tidak, mungkin saja kau boleh bertingkah kaku seperti itu karena Kim Son-go, aku tahu siapa kau sebenarnya. Peter kan? Peter cukup terkejut dan sepertinya sedikit tersenyum tipis. Flashback ke tanggal 12 Desember 1978 di Namsan. Seseorang tengah disekap dan disetrum. Katakan di mana Choi Encang sekarang. Bajingan ini, kau menutup mulutmu dengan sangat rapat. Aku terus mengatakannya padamu kan. Hanya ada satu cara agar kalian bisa menyelamatkan anak itu. Rudal yang dikembangkan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Serahkan kepada kami, Uni Soviet. Jika menolaknya, Putra Daiha Group tidak akan selamat. Tenanglah Pak Ketua. Yang mulia telah meminta pihak Amerika untuk mengirim pasukan elit seperti Delta Force ke Moskow. Mereka pasti akan menyelamatkannya. Pak Kepala Oh, masalahnya mereka bilang Delta Force telah dimusnahkan. Pak Kepala Oh, mari kita pergi. Pak Ketua, jangan bilang maksudnya pergi ke tempat itu. Benar, kita akan ke Katedral Glory. Pastor, ini mendesak. Tolong buka pintunya. Ini aku, Choi Daiha. Tenanglah saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ingin melakukan pengakuan dosa selarut ini? Putraku Encang, dia diculik oleh Uni Soviet. Dukungan yang kau ingin dari Daiha Group, aku akan memberikannya. Akan kuberikan sebanyak yang kau mau. 10 tahun ke depan. Tidak, aku bisa melakukannya bahkan hingga 100 tahun ke depan. 12 terkuat yang kau besarkan, kirimkanlah yang terbaik di antara mereka. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Hei kau, putraku diculik. Kumohon lakukan sesuatu. Jangan khawatir, semua akan terjadi sesuai kehendak Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Bukan berdoa. Apa maksudmu berdoa dalam situasi seperti ini? Karena seseorang yang ditunjuknya sudah tiba di Moskow. Terlihat Peter yang masih muda mengendarai motornya. Pokoknya pastor, apa kau yakin semuanya akan baik-baik saja? 3 divisi pasukan khusus yang berangkat lebih dulu telah dimusnahkan. Meski dia adalah yang terkuat, tapi apa yang bisa dia lakukan sendirian? Dia pasti bisa. Meski dia sendirian, dia pasti bisa mengatasinya. Karena anakku, anak itu dia adalah yang terkuat. Peter telah berhasil menyusup ke kereta yang dikejarnya. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa masuk? Terlebih lagi, kau datang sendirian? Wah, pas sekali. Apanya yang pas? Peter lalu dengan cepat menembak pasukan itu. Headshot. Pas sekali jumlah kepala kalian dengan jumlah peluruku. Semua tumbang. Peter melanjutkan pencarian ke kereta itu. Letakkan senjatamu jika kau tidak ingin kepala tuan muda ini berlubang. Kata seseorang sambil mengancam akan menghabisi nyawa Choi Encang yang saat itu masih remaja dan disandera. Cepat letakkan senjatamu. Oh, jadi ini. Aku pernah mendengarnya. Monster yang kemanapun dia masuk meski sendirian, dia akan tetap keluar hidup-hidup. Kudengar kau orang Asia, tapi kau lebih muda dari yang kukira. Itu kau kan? Yang terkuat, Peter. Hei, Choi Encang. Choi Encang kaget. Dia orang Korea. Aku akan menghitung sampai 3. Tundukkan kepalamu di hitungan ketiga. Peter memberi aba-aba dengan bahasa Korea. Yang jelas penjahatnya nggak paham ya guys, karena orang Uni Soviet ceritanya. 1. Hei keparat, kau bicara apa? Bicara dengan bahasa Rusia. 2. 3. Peter menggunakan koin di jarinya dan melemparnya tepat ke kepala penculik itu. Choi Encang berhasil lepas dan berlari ke arah Peter. Ah, sorry. Mulai sekarang aku akan menggunakan bahasa Rusia lagi. Selamat tinggal, Letnan Kolonel Eugene dari Biro Intelijen Luar Negeri. Terima kasih karena telah menyelamatkanku. Tapi maaf, permisi Tuan, kau orang Korea kan? Aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Aku pasti akan membalasnya. Ucap Choi Encang yang masih remaja kepada Peter. Peter lalu menepuk kepala remaja itu. Dengarlah Choi Encang. Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu.
Tapi aku datang untuk menyelamatkan masa depan Daiha Group. Jika kau sudah mengerti, ayo berdirilah, karena perjalanan pulang kita masih panjang. Dia sangat keren. Choi Eun-chang sangat senang dan mengagumi sosok Peter kala itu. Berkat itulah, aku masih hidup hingga saat ini. Meskipun 40 tahun berlalu, aku tidak pernah sedikit pun melupakan wajah penyelamat nyawaku. Tuan Kim Son-gu, benar kan? Peter. Peter terkejut, tapi Peter adalah kakekmu kan? Jia, si PA percaya dia cucunya Peter. Kita semua kena prank guys, selamat. Tidak diragukan lagi, kau memang mirip dengannya. Tapi sepertinya aku tidak pernah mendengar bahwa dia memiliki keluarga. Peter berpikir, sudah lama aku tidak terkejut seperti ini. Tapi bocah kecil yang lemah itu, dia telah tumbuh menjadi pria tangguh. Peter sepertinya tetap senang melihat Choi Eun-chang yang saat ini ada di hadapannya. Kudengar kau hanya memilih pena, mengapa tidak memilih lebih banyak? Aku sudah cukup menerima niat baikmu saja, Pak Ketua. Ya, apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan cucunya pergi begitu saja. Ini hanya hadiah kecil dariku. Jadi tolong terimalah. Karena dahulu kala ini adalah hasil dari teknologi masa depan Daiha Group yang diselamatkan oleh kakekmu. Sebuah moge keren ada di hadapan Peter sebagai hadiah dari Ketua Choi Eun-chang. Ini adalah Petrus V4, dilengkapi dengan mesin bertenaga kuat yang dikembangkan oleh Daiha. Kecepatan tertingginya secara tidak resmi menduduki peringkat pertama dunia, mencapai 527,21 km per jam. Selain itu, ini dilengkapi fitur stealth yang dapat mengganggu seluruh sinyal. Hal ini dapat menjamin kau bisa melakukan tugasmu dengan terbebas dari GPS dan CCTV. Luar biasa, ini sangat keren, pikir Peter. Sungguh kau tidak perlu bertindak sejauh ini. Peter dan Yuna masih terkagum dengan motor itu. Hyung dan Jae berkata, jangan berisik, apa kau mau terlihat kekanak-kanakan begitu? Tetapi seperti biasa, Kak, bisakah kami menukarnya kembali? Mereka mau nawar guys. Hei, cepat naik. Peter mengajak Yuna memboncengnya. Lalu guru Kwang Yu menelpon ke ponsel Yuna. Hei, apa kalian bersenang-senang? Sepertinya para senior Glory ingin bertemu dengan kalian. Peter berpikir, apa ini adalah pertemuan para killer? Ya mereka pasti penasaran karena sudah 4 tahun tidak ada perekrutan khusus. Pergilah dan tunjukkan darah muda yang panas. Dengan ekspresi meyakinkan, Hyung dan Jae dengan bangga. Darah muda, apa itu akan baik-baik saja? Karena itu pasti akan sangat panas. Ya, Peter sama Yuna boncengan dengan motor kerennya, Hyung dan Jae pakai otopet, kocak. Dan beritahu bahwa monster rookie itu telah tiba. Sampailah mereka di klub Glory cabang Gangseo Cathedral Glory Hapjeong. Ternyata terlalu populer itu sangat melelahkan ya. Ya, aku mengerti. Mereka pasti sangat penasaran dengan kita yang berhasil menangkap dan mengalahkan Grade S. Yuna, apa kau sudah siap? Peter berpikir, apakah dia akan baik-baik saja? Anak-anak itu juga terlihat sangat bersemangat. Kalau begitu, ayo masuk. Wow, apakah tempat ini adalah tempat wahyu diturunkan? Para Killer Glory mempunyai misi yang disesuaikan dengan peringkat masing-masing. Hal itu disebut dengan menerima wahyu. Oh, ternyata begitu cara mereka menerima misi. Hyung, kau dapat misi apa? Berjuanglah, berjuanglah. Oh, ini pasti pertama kali kalian datang ke sini ya? Kami tidak memberikan misi pada para pemula. Sebagai gantinya, kami akan menyuguhkan darah suci yang lezat untuk kalian. Hyung, ini wanginya sangat enak. Tetapi, bagaimana? Apa rasanya enak? Orang itu malah menyiramkannya ke arah kepala Hyung. Dengan tersenyum sinis, aku sudah menunggu kedatangan kalian. Dasar keparat grade rendahan.